salah satu narasumber. Jadi kali ini kita akan memberikan kesempatan kepada narasumber kita untuk perkenalkan diri. Halo sobat-sobat sekolah alam Setingadi, saya Boni, salah satu staf perubahan iklim dan transisi energi di Perkumpulan Kita Institut. Kami berdomisili di Kota Palembang. Hari ini fokus kerja di NGO kita terkait tentang perlindungan kawasan hutan dan terkait juga transisi energi dan advokasi masyarakat yang ada di kawasan hutan. Mungkin itu singkat dari saya. Oke, pertanyaan pertama, boleh nggak sih diceritain daerah intervensi kawan-kawan itu di sebelah mana? Baik, untuk hutan kita institut sendiri itu sebenarnya wilayah kerjanya sampai Sumbaksel, Sumatera Selatan, kemudian di Jambi dan Bangka-Belitung. Cuman yang terbanyak itu kita ada di Sumatera Selatan, itu ada di Kabupaten Lahat, Kabupaten Morenin, kemudian ada di Kabupaten Oku Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kota Pagar Alam, kemudian Kabupaten Banyuasin dan Musirawas Utara. Ada sekitar 10 kabupaten dari 10 kabupaten dari 17 kabupaten kota yang ada di provinsi Sumatera Selatan. Nah, untuk saat ini Bang, isu yang paling tetap dikawal itu terkait apa? Ada tiga isu yang kita kawal ketat. Yang pertama itu adalah isu perhutanan sosial, di mana kita mendampingi masyarakat yang wilayah kelolanya sejak turun menurun, artinya bukan lahan baru, bukan baru, jadi turun menurun dari nenek moyangnya yang masuk dalam kawasan hutan. Kemudian kita memfasilitasinya melalui program negara yang namanya perhutanan sosial. Hari ini Haki telah berhasil mengeluarkan 2 SK hutan adat yang diakui oleh negara melalui program perhutanan sosial. Ada hutan adat di Kota Pagar Alam, itu Tebet Benawel, kemudian ada hutan adat Penyandingan Kabupaten Muara Enim, itu hutan adat Mudik Aik. Nah, kita hari ini memperjuangkan identitas masyarakat adatnya dengan mengelola lahannya menjadi hutan adat, jadi diakui negara dan diakui oleh tingkat pemerintahan. Hal ini dilakukan untuk bagaimana mempertahankan masyarakat adat yang ada di Sumatera Selatan. Nah, itu menurut aku pencapaian yang bagus. Ya. Jadi gimana sih cara-cara untuk memperoleh pencapaian tersebut? Apa saja yang dikerjakan? Sebelumnya sebenarnya kita tidak mencari, kita mendapat permintaan dari masyarakat adat tersendiri. Mereka mengirimkan surat untuk didampingi untuk mendapatkan akses kelola hutan adat atau pengakuan hak adatnya melalui program hutan sosial. Nah, mulai langkah awal yang kita lakukan, pertama itu identifikasi masyarakat adatnya dan lahannya, artinya by name, by address. Apakah benar ada masyarakat adatnya? Apakah benar lahan tersebut adalah diturunkan memang untuk masyarakat adat dari nenek moyangnya? Atau itu cuma bisa jadi kan itu bisa klaim sepihak. Nah, makanya kita melihat itu melalui citra satelit, melihat muka dan tutupannya apakah sesuai. Ketika itu sudah sesuai, baru kita memfasilitasi dalam proses pengurusan administrasi usulan usulan dari masyarakat untuk menjadi usulan perhutanan sosial melalui hutan adat. Sebelum itu kita harus menguruskan dulu bagaimana masyarakat adat dan lahan adat ini diakui oleh pemerintah daerahnya melalui perda atau perwali. Karena untuk mengusulkan hutan adat itu harus ada pengakuan dari kabupaten atau dari daerahnya sendiri atau kotanya, sehingga itu menjadi dasar Kementerian Kehutanan, dulu masih namanya Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, untuk mengeluarkan SK hutan adat atau hak adat masyarakat. Nah, prosesnya itu kalau secara administrasi sebenarnya prosesnya 3-6 bulan. Cuma kan dalam proses lapangannya mulai pemetaan, identifikasi masyarakatnya dan asal usulnya itu kurang lebih kita 1 tahun hingga dapat SK-nya. Seperti itu. Kira-kira itu nama masyarakat adat itu yang masyarakat adat yang mana? Apanya? Yang terakhir diintervensi tadi. Itu yang Mudik Aik. Kemudian Yang di Desa Penyandingan Kabupaten Kabupaten Muara Enim. Berarti dalam pelaksanaannya sebenarnya Haki sendiri tidak melakukan koorganisasi yang lain ya Pak, karena memang sudah terbentuk. Ya, kalau masyarakat adat kan memang dia sudah terbentuk. Cuman karena tidak ada pengakuan, dulu kan kita di Sumatera itu sistem adatnya masih kuat. Kemudian kan setelah eranya berkembang negara kita kan masyarakat adatnya kan digantikan oleh sistem pemerintah yang hari ini ada mulai dari pemerintahan desa, lurah, kecamatan, dan sampai ke
kepala daerahnya bupati dan gubernur seperti itu. Nah itu yang menyebabkan sebenarnya masyarakat adat di Sumatera ini itu tidak ada pengakuan dari atau mulai hilang luntur karena administrasi adatnya sudah mulai tidak terlihat seperti itu karena digantikan dengan administrasi pemerintahnya ada di negara kita saat ini. Nah, dalam proses advokasi ini, selain pengakuan yang sulit tadi, kira-kira tantangannya apa yang Mas? Dan bagaimana cara untuk mengatasi tantangan itu? Ya, yang pasti pertama itu tantangannya bagaimana kita mengidentifikasi benar nggak masyarakat ini adat ini memang masyarakat asli. Nah, dan wilayahnya memang wilayah turunannya. Nah, identifikasi itu yang lama, mulai dari penggalian sejarahnya, misalnya keturunan-keturunan dari masyarakat adat ini siapa saja tokoh-tokohnya. Biasanya kan ada dia kayak dokumen-dokumen yang tertulis dokumen yang lama itu yang kita kumpulkan, kemudian ada istiadatnya. Terus pengakuan lahan ini kita juga melihat dari pengakuan misalnya tanah adat kami batasnya utara sama desa ini sama provinsi ini, kabupaten ini misalnya seperti itu. Kemudian baru kita mencari juga sejarahnya. Nah makanya itu proses yang lama. Karena kalau itu tidak clear, pemerintah tidak akan memberikan izin atau pengakuan terhadap tanah adat tersebut. Dan tadi juga sempat bicara tentang isu yang kedua, yaitu Ya. isu transisi energi. Itu boleh diceritakan bagaimana perjalanannya, pencapaiannya? Baik, terkait tentang isu perubahan iklim dan transisi energi di Perkumpulan Undang Undang Institut atau HAKI itu sebenarnya mulai sejak tahun 2016, jauh sebelum ada isu transisi energi di Indonesia. Dulu masih isunya adalah pemanasan global dan deforestasi gitu kan. Nah, awalnya itu sebenarnya kita melihat Sumsel ini lumbung energi, banyak pembangkit selain PLTU ada PLTH, kemudian tenaga diesel waktu itu. Akan tetapi tidak seluruh masyarakat di desa-desa di Sumatera Selatan ini teraliri listrik. Kami tanya kepada pihak yang berkepentingan, kenapa tidak semua desa teraliri listrik? Ternyata adalah kendalanya jaringan, karena di daerah Sumatera, bukan di Sumsel saja, karena kita berada di deretan Bukit Barisan, kemudian berada sebagainya di pesisir. Itu yang menghambat jaringan PLN itu dibangun di daerah tersebut. Belum lagi jaringan itu harus melewati kawasan hutan, itu harus melalui bisnisnya pakai kawasan seperti itu. Nah, ada satu desa namanya Desa Kaya Alam di daerah Kabupaten Muarani. Ada nama dusunnya ada terpaut. Desanya itu sudah teraliri listrik. Tapi satu dusun ini yang kakaknya sekitar 40 kakak itu tidak teraliri listrik karena jaringan belum masuk. Jadi kalau mereka mau listrik, dia harus ke pusat desa. Sedangkan pusat pertanian dan ekonomian ada di dusun ini. Nah, kita melihat potensinya ada potensi air. Karena mereka kan di dataran tinggi kan, jadi air yang mengalir dengan tingkat kecuraman yang tinggi itu ada. Kemudian kita lihat potensi itu dan kita analisis ternyata cocok untuk kita bangun mikrohidro. Nah, kita bangunlah mikrohidro di sana untuk menghidupi 40 rumah ini dan beberapa wilayah masyarakat itu kopi. Mereka merupakan masyarakat ekonominya dari sektor perkebunan kopi gitu. Kemudian kita pasangkan 5.000 watt awalnya. Ini bentuknya swadaya, kita cuma menyediakan peralatan, yang membangunnya adalah masyarakat dan dibantu oleh teknisi yang memang mumpuni di bidangnya. Kemudian kita pasang, kita hidupkan 40 rumah dan satu fasilitas umum itu musola. Kemudian kita buat kepengurusannya bahwa PLTH ini mikrohidro ini harus ada perawatan. Jadi kita ajarkan bagaimana mereka merawat alatnya, turbinnya, kemudian instalasinya, dan kemudian mereka sendiri melihat, oh kalau kami tidak merawat hutan Pak, berarti mikrohidro kami tidak bisa hidup karena bakal kekurangan debit air atau kelebihan ketika hujan seperti itu. Jadi mereka buatlah namanya datuk air. Datuk air itu penjaga mata air. Air itu air kalau bahasa Jawa. Jadi mereka bergantian menjaga sumber air dan bergantian untuk maintenance turbinnya. Dan
yang hebatnya mereka per bulan cuma bayar 10.000 untuk biaya maintenance jika ada yang rusak 10.000 per kakak. per kakak. Nah itu yang mereka lakukan. Ternyata di setahun kemudian kami datang kembali, mikrohidro ini sudah berubah jadi 10.000 watt dari 5.000 watt. Itu gimana proses peningkatannya? Apakah Dari uang iuran 10.000 itu kan ternyata tidak ada kerusakan, terkumpul dalam 1 tahun, mereka ganti turbinnya. ganti secara mandiri? Ya, cuma melalui TNC secara mandiri. Digantilah 10.000, jadi 10.000 watt. Karena aturan di negara kita, listrik itu yang bisa dikelola mandiri oleh masyarakat itu di 10.000 watt, tidak boleh lebih. Makanya mereka buat 10.000 watt. Nah itu apakah mendapat apresiasi dari pemerintah setempat? Nah itu masalahnya. Permasalahan itu tidak ada. Cuma tidak ada apresiasi. Hari ini misalnya bor energi yang ada di Sumatera Selatan itu 24,14%, itu tidak mencatat mikrohidro yang ada di masyarakat atau pembangkit EBT yang ada di masyarakat. Alasannya karena itu kecil, tidak dalam bentuk besar. Kemudian memang kalau secara administrasinya bor energi itu atau EBT yang sudah terpasang atau itu bisa diakui setelah ada pendataan di pemerintah daerah, kemudian disahkan oleh pemerintah daerah, kemudian diberikan kepada kementerian. Nah proses itu lama. Nah itu yang lagi diperjuangkan Haki lagi memperjuangkan bagaimana mendata pembangkit yang berbasis EBT yang dibuat oleh masyarakat yang akan kami laporkan ke pemerintah daerah, meminta pemerintah daerah memasukkan di bor energi, kemudian disahkan melalui pemerintahan dan diserahkan ke kementerian, sehingga nanti bisa tercatat dalam bor energi. Hari ini kan tidak. Semua bor energi di Sumatera Selatan itu adalah pembangkit yang berbasis yang besar, bukan berbasis komunal, berbasis perusahaan. Nah berarti sejauh ini proses itu sudah dimulai? Sudah proses. Sudah berapa persen kira-kira? Sekarang masuk pendataan dan masuk dalam diskusi dengan pihak-pihak terkait. Nah lalu ada pertanyaan khusus, apakah memang isu tersebut adalah bagian dari komitmen Haki atau karena melihat kondisinya maka Haki turun tangan? Kalau di 2016 karena melihat kondisi, kemudian sepanjang perjalanannya melalui dari keberatan melihat kondisi, kemudian melihat aspek bencana ekologis yang timbul dari industri pertambangan batubara, pembangkit, kemudian industri perkebunan dan HTI. Haki melihat ini yang menjadi perhatian khusus selain berbicara tentang pemanasan global. Makanya Haki membentuk 2018 kita bentuk itu bidang perubahan iklim dan transisi energi. Kemudian diperkuat lagi dengan negara kita di 2020 menjadi isu nasional, transisi energi wajib di zamannya presiden sebelumnya yang di periode keduanya. Kemudian diperkuat lagi dengan aliansi teman-teman NGO yang ada di Sumatera melalui program SWEP, Sumatera Terang Energi Bersih, dan kita disupport juga dengan Bersihkan Indonesia, sehingga menjadi semangat baru di Haki menjadi komitmen. Nah hari ini kita sudah pasang mikrohidro itu di 4 desa, 3-nya di Kabupaten Muara Enim, 1-nya di Desa Lahat, dan kita juga sudah pasang 4 PLTS, 2 di kampus di Universitas Sumatera Selatan dan 1-nya di kampus Universitas Musikaritas. Nah itu kenapa kami pilih kampus? Karena kampus itu adalah kaum milenial muda yang menjadi penerus bangsa. Mereka harus sadar bahwa energi fosil ini akan habis dan memiliki efek negatif terkait tentang bencana ekologis. Kita menawarkan ini loh solusi yang bisa kita lakukan dalam merawat bumi ini menggunakan energi yang terbarukan. Dan kita harus mengkampanyekan untuk percepatan transisi energi. Dan kita juga mencoba membangun agrowisata pertama di Sumatera Selatan yang menggunakan PLTS, bagi listrik tenaga surya, itu ada di Kota Pagaralam, di kaki Gunung Depo. Kita menggunakan PLTS yang jenis mono yang bisa menangkap sinar matahari dengan intensitas rendah sehingga dia tetap berfungsi. Nah, selain itu kita juga mendukung kawan-kawan CSO yang ada di Kabupaten Lahat. Di Yayasan Anak Padi kita berikan juga PLTS sehingga kawan-kawan di Kabupaten Lahat melalui kawan-kawan Yayasan Anak Padi bisa mengedukasi masyarakat di level pedesaan seperti itu.
Selain itu kita juga mulai masuk ke dalam advokasi masyarakat terdampak di PLTU yang ada di Sulawesi Selatan. Di Sumsel ini ada 16 PLTU mulut tambang, dan itu pasti setiap prosesnya masyarakat akan mengalami masalah, benturan masalah. Dan itu menjadi komitmen kita. Kemudian kalau berbicara transisi energi, kita juga harus berbicara tentang transformasi ekonomi. Ketika nanti sektor batubara harus dihentikan, Sumatera Selatan juga harus siap untuk mencari alternatif ekonomi lain. Karena hari ini, misalnya kayak Kabupaten Lahad dan Kabupaten Merenin, pendapatan daerahnya terbesarnya dari sektor batubara, DBH-nya melalui DBH itu dana bagi hasil dari sektor batubara. Nah itu yang harus menjadi perhatian khusus di FI lain dalam menekan bauran energi melalui rancangan umum energi daerah Sumatera Selatan. Berarti melalui aplikasi solar panel dan tadi semuanya udah menunjukin kalau misalnya Sumsel itu bisa beralih dari ke energi bersih. Ya, Sumsel itu punya pembangkit listrik mikrohidro dengan kapasitas yang cukup besar. Kalau nggak salah di 5 megawatt itu di Kota Pagar Alam. Itu punyanya PT Green Lahad, itu di launching di presiden sebelumnya. Jadi salah satu kota Green City yang ada di Sumsel di Kota Pagar Alam, 95%-nya itu menggunakan energi mikrohidro. Sisanya dia baru menggunakan PLN dan lain-lain. Cuma pertanyaannya, ini yang harus dijaga. Jangan kita berbicara tentang EBT, cuma dalam proses pembangunan itu akan merusak ekosistem dan masyarakat seperti itu. Karena mikrohidro juga kalau dilakukan pembendungannya secara tidak semestinya, itu akan merusak dengan ekosistem yang ada di situ. Dan potensinya akan terjadi banjir. Oh, menarik sekali teman-teman. Mungkin kita udah dapat banyak banget ya informasi. Jadi mungkin boleh tolong kasih closing statement, bisa berupa harapan atau motivasi untuk daerah dewasa. Oke, sobat sekolah alam Sri, sebenarnya kita sebagai generasi muda, sebenarnya dalam konteks muda itu melalui kalau kita mengacu KPI itu kita di umur 40 tahun masih dikatakan muda walaupun sudah menikah. Yang penting di atas semangat muda. Jadi yang saya ingin sampaikan kawan-kawan muda, bahwa mau tidak mau sekarang atau besok energi fosil itu akan habis. Kalau kita melakukan transisi energi lebih cepat, minimal kita menyelamatkan dunia ini lebih cepat. Kita jangan berbicara nasional, kita berbicara dunia. Karena dan salah satu paru-paru dunia ada di Indonesia. Mungkin kita masih belum bisa masih hidup ketika fosil ini belum habis. Cuma yang harus kita pikirkan misalnya anak cucu atau penerus kita di 40 tahun sampai 50 tahun yang akan datang. Hari ini aja kita diterpa bencana alam, kemudian diterpa dengan perubahan cuaca yang tidak jelas sehingga membuat sektor pertanian dan perkebunan itu menjadi kekurangan atau gagal panen. Artinya jangan samakan lumbung energi dengan lumbung pangan. Setiap penambahan kapasitas lumbung energi akan ada lahan pangan dan perkebunan yang hilang akibat invasi energi. Cuman sebelum kita tutup sebenarnya, kopi yang ada di depan kita ini yang kami suguhin ini berasal dari kopi petani atau masyarakat dampingan kita yang berada di kawasan hutan yang sudah mendapat izin perhutanan sosial. Nah, kalau yang ini kita berasal dari salah satu desa yang ada di Kota Pagar Alam, itu di daerah Kibu. Mereka selain mengelola agrowisata di kaki Gunung Dempo, mereka juga sebagai petani kopi. Kalau yang ini di desa Cahayalam, Kecamatan Sende Darat Bulu, Kabupaten Merenin. Ini dia berasal dari hutan desa yang milik desa Cahayalam. Nah, gerai hutan kita ini adalah sebuah kafe atau unit usaha haki dalam memajukan dan mempromosikan hasil usaha masyarakat dan kita. Dan ini diolah 100% energi bersih menggunakan PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas 3.000 watt. Ini juga dijual di Shopee atau di Tokopedia. Tinggal bisa buka nanti tokonya gerai hutan
gerai hutan kita. Nanti juga bisa berbagai variannya. Kita punya dari kopi dari Pagar Alam, Fokus Selatan, kemudian dari Semendo, kemudian ada dari Pahlawan. Nah itu bisa dipilih sesuainya, ada Arabica, ada Robusta. Dan setiap teman-teman membeli kopi dari gerai kita hutan itu, teman-teman mendukung usaha pertanian masyarakat di desa yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Bisa dicoba, itu pasti enak. Wajib dicoba, ini enak banget. Jadi masyarakat seluruh Indonesia bisa mencobanya, tinggal buka aja di aplikasi Shopee atau Tokped di gerai hutan kita. Anda bisa membelinya dan menikmatinya.